Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Pernah kepikiran gak sih kalau satu kata aja itu bisa menyimpan sejarah yang luar biasa panjang? Nah, hari ini kita akan coba bongkar kisah tersembunyi di balik dua istilah yang sering banget dianggap sama, padahal di dalamnya ada dunia yang sangat berbeda. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, Kristen atau Nasrani? Emang apa sih bedanya? Kayaknya cuma soal pilihan kata, tapi ternyata ada misteri besar di baliknya yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Iya, di banyak tempat, dua kata ini sering banget dipakai ganti-gantian buat nyebut pengikut Kristus. Tapi disinilah letak masalahnya, satu kata itu isinya pengakuan iman, sementara yang satunya lagi, wah, itu bawa jejak masa lalu yang rumit dan penuh perdebatan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kisah dua kata. Di sini kita bakal lihat langsung ke akarnya kenapa perbedaan dua istilah ini tuh mendasar banget. Nah, ini dia intinya. Coba perhatikan baik-baik. Kata Kristen itu kan asalnya dari bahasa Yunani Kristos, yang artinya pengikut Kristus. Jadi ini identitas yang basisnya iman. Di sisi lain, Nasrani itu datangnya dari kata Ibrani Nazaret, yang artinya orang dari Nazaret. Ini identitas berdasarkan geografi. Beda banget kan? Satu tentang siapa Yesus, yang lain tentang dari mana dia berasal. Dan ini bukan karangan baru loh. Kitab suci sendiri mencatat di Kisah Para Rasul kalau para murid itu pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Artinya apa? Sejak awal banget istilah Kristen itu ya sebutan untuk pengakuan iman kepada Yesus sebagai Kristus, Sang Mesias. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua buat lihat gimana ceritanya bisa jadi rumit begini. Inilah petunjuk pertama kita, asal-usul. Kita akan menyelami sebuah kontroversi kuno yang bikin istilah Nasrani punya sejarah yang, kompleks. Garis waktu ini nunjukin di mana ada persimpangan jalan. Semua berawal dari istilah Kristen sekitar tahun 35 Masehi. Tapi lompat ratusan tahun kemudian, di tahun 431, ada perdebatan teologis besar soal ajaran Nestorius yang akhirnya memecah gereja. Pengikutnya, yang dikenal sebagai gereja dari timur, menyebar ke seluruh Asia. Nah, mulai dari abad ke-7, komunitas inilah yang kemudian dikenal luas sebagai Nasrani di Timur Tengah. Jadi istilah itu lahir dari sebuah perpecahan. Terus, apa sih Nestorianisme itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah doktrin dari abad ke-5 yang menekankan adanya pemisahan yang tajam antara sifat ilahi dan sifat manusia Yesus. Ini beda banget sama pandangan gereja arus utama yang percaya kalau kedua sifat itu menyatu secara sempurna dalam satu pribadi. Jadi, poin krusialnya ini nih. Istilah Nasrani secara sejarah itu jadi identik dengan satu kelompok spesifik yang doktrinnya dianggap menyimpang oleh gereja pada umumnya waktu itu. Jadi nama ini tuh nggak netral sama sekali, ada beban sejarah dari sebuah perpecahan teologis yang besar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Konteks sejarah tadi ternyata punya konsekuensi teologis yang sangat nyata. Yuk kita lihat lebih dalam sejarah rumit di balik kata ini. Jadi kalau kita menerima label Nasrani tanpa pikir panjang, ternyata ada biaya tersembunyinya. Kenapa? Karena istilah itu bisa membawa beban sejarah yang bermasalah, mengurangi iman jadi sekedar label budaya, dan seperti yang akan kita lihat, menciptakan kebingungan teologis. Bagan ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Istilah Kristen itu menekankan hal yang paling penting, keilahian dan misi Kristus. Itu inti imannya. Sementara Nasrani justru menggeser fokusnya ke asal geografisnya, sebuah detail yang ya penting sih, tapi bukan pusat dari pengakuan iman. Nah, disinilah letak bahayanya. Menerima sebutan Nasrani tanpa paham sejarahnya bisa berarti kita secara nggak sadar memakai nama yang pernah terikat dengan, ya sebut saja penyimpangan teologis. Kata-kata itu punya kekuatan dan mereka membawa ingatan dari konflik-konflik di masa lalu. Oke, kita lanjut ke bagian 4 buat lihat lebih jauh lagi konsekuensi teologisnya. Kita akan tarik diskusi sejarah ini ke zaman sekarang untuk melihat kenapa ini masih relevan secara praktis. Dampaknya itu terasa sampai hari ini loh. Istilah yang nggak presisi ini bisa bikin bingung generasi yang lebih muda, bisa melemahkan identitas iman gereja itu sendiri, dan bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dari pihak luar.
Apalagi kalau kita bicara dalam konteks dialog dengan keyakinan lain, risikonya jadi nyata banget. Langkah pertama, pakai istilah yang kurang tepat seperti Nasrani. Langkah kedua, ini bisa mengarah pada salah paham soal doktrin-doktrin inti. Dan akhirnya, ini bisa melemahkan kejelasan posisi teologis kita saat mau menjelaskan iman kita. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Sebuah istilah itu bukan cuma simbol sosial, tapi juga sebuah cara untuk mengakui iman. Ujung-ujungnya, kata yang kita pakai itu adalah cerminan dari apa yang kita yakini. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dari semua ini. Kenapa ini penting hari ini? Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari semua pembahasan ini? Jadi, pilihan antara Kristen dan Nasrani itu ternyata bukan cuma soal semantik atau permainan kata-kata. Ini soal integritas teologis dan kejelasan dari iman itu sendiri. Istilah Kristen tetap jadi yang paling tepat, karena akarnya langsung pada pengakuan kita akan Yesus sebagai Kristus. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah nama itu bisa mendefinisikan sebuah kepercayaan, kira-kira nama yang Anda gunakan selama ini mengatakan apa tentang kepercayaan Anda?